Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 189 sampai 190, atau episode 215 sampai 216, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sementara itu di dalam kota Primal Chaos, yang energinya berputar. Dengan mengenakan baju besi yang dibentuk oleh pohon anggur kontak awan, Luo Feng berdiri di balkon pelatihan, memandang ke balkon jauh lainnya. Selama 8 hari terakhir ini, dia telah mencari di seluruh kota. Ada banyak bangunan kosong di sekitar kota yang memiliki tanda yang ditinggalkan oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya di balkon. Bukan hanya Luo Feng yang mencari, Pangeran Mankawuka, Long Yun yang telah memasuki wilayah primal, dan juga orang lain dari daerah awal absolut Qian Sui, Rong Jun dan lain-lain, mereka semua mencari tanda. Kelompok jenius ini sangat jelas, 30 tahun di kota kekacauan utama ini adalah waktu mereka untuk mengunci fondasi mereka, dan cara tercepat untuk memperbaiki diri bukanlah dengan hanya mengubur kepala mereka dalam pelatihan. Menggunakan kapak tumpul membutuhkan kerja yang lebih besar, memilih rute yang tepat sangat penting, mereka tidak perlu memulai dengan melihat langsung pada gerakan hukum asal. Karena itu, mereka semua mencari tanda yang ditinggalkan oleh generasi pendekar mereka sebelumnya. Aku tertarik, 112 dari tanda-tanda itu. Luo Feng mengerutkan alisnya, mana yang aku pilih? Kesembilan gambar tablet 9 jagat raya itu sangat dalam. Dan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh orang lain seperti studi yang terperinci, mereka dapat membuatnya lebih memahami dan mempelajari tablet dengan efisiensi yang lebih besar. Luo Feng. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Kemudian Luo Feng berbalik. Yang memanggilnya adalah gadis elegan berambut hijau keriting panjang dengan tanda hijau misterius di kulitnya, dan turun ke balkon, kemudian tersenyum lembut. Dia berkata, "Luo Feng, apakah kamu menemukan tanda yang cocok untukmu?" "Belum. Aku menemukan 112 yang tidak buruk, tapi aku tidak tahu harus memilih yang mana." Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Qian Sui, apakah kamu menemukan sesuatu?" Qian Sui, pasangan saudara jenius dari planet Aogusi, keduanya adalah anggota awal yang sama-sama mutlak. "Aku juga memikirkannya. Dengan bimbingan guru, saat ini aku memiliki 3 pilihan." Qian Sui tersenyum, "Aku tidak akan mengobrol lebih banyak dengan kamu. Setelah guru aku melihat pertempuran jembatan surgawi kamu, dia berkata di antara kumpulan kami, pemahaman kamu tentang hukum asal sebanding dengan Bolan, bahkan lebih kuat daripada pemahaman Rong Juns." Luo Feng mengerutkan alisnya. "Semua yang terbaik, memiliki petunjuk sekarang, itu tidak mewakili kamu memimpin di masa depan juga, 30 tahun ini, akan menjadi perubahan terbesar." Qian Sui segera terbang, "Aku pergi." Gambar hijau terlihat terbang melintasi langit yang jauh, menghilang dalam aliran energi kekacauan. Luo Feng mengerutkan kening. "Kamu adalah sekumpulan 1000 jenius, banyak memiliki latar belakang yang cukup baik, dengan orang-orang kuat yang membimbing mereka dari belakang." Babata berkata, "Sayang sekali, aku tidak bisa membantu kamu." "Tidak masalah." Luo Feng tersenyum, tidak memedulikan sama sekali. Tiba-tiba, Babata berteriak kaget, "Luo Feng, kamu telah menerima surat, itu dari Departemen Internal Perusahaan Virtual Jagat Maya." "Apa?" Luo Feng terkejut, mengirimkan sebagian dari kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Di jaringan semesta virtual, wilayah awal absolut, Villa Luo Feng. Dalam ruang kerja, Luo Feng duduk di depan laptopnya dan membuka surat. "Luo Feng, aku telah melihat rekaman kamu di jembatan surgawi. Tidak buruk, hanya penggunaan persenjataan Nansen saja yang terlalu kaku. Senjatanya sudah mati, kita hidup. Cara menggunakan persenjataan Nansen, secara alami memiliki banyak rentang penggunaan yang lebih luas untuk melepaskan potensi penuhnya. Kamu sedang mempelajari tablet 9 jagat, aku sarankan kamu membeli teknik pertempuran darah mengambang. Hanya membutuhkan 800 poin, setelah membeli teknik ini, pergilah ke balkon pelatihan 0290028981 dan lihatlah, ada tanda di sana yang ditinggalkan oleh pencipta darah mengambang.
Di antara mereka yang berada dalam Sekte 9 Jagat Raya, ini harus menjadi yang paling cocok untuk kamu, terutama untuk 3 gambar pertama tablet 9 Jagat Raya. Bekerja keraslah, aku mengharapkan hal-hal besar dari kamu. Tru Yan. Namun, sepucuk surat sederhana karena berasal dari Departemen Internal Perusahaan Virtual Jagat Maya, itu biasa saja. Karena dia sendiri adalah anggota inti dalam perusahaan, kebanyakan orang bahkan tidak tahu ide jaringan mereka sendiri. Menemukan ide orang lain dan dapat mengirim surat melalui Departemen Internal, orang ini jelas adalah orang berpangkat tinggi di dalam perusahaan virtual Jagat Maya. Tru Yan. Luo Feng duduk di ruang kerja. Ketika dia mencari, dia hanya dapat melihat beberapa berita normal yang disaring, file rahasia lainnya, seperti klan bug atau ras robot dan lain-lain, informasi penting, ini semua diklasifikasikan ke dia. Namun sekarang posisinya tinggi, hak istimewanya juga jauh lebih tinggi. Dimengerti, kata Babata bersemangat. Layar pada laptop segera dengan cepat berubah dan sejumlah besar informasi muncul. Ini semua tentang Yan benar. Teriak Babata. Luo Feng menatap layar. Ada banyak artikel dan detail berita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Teknik Tru Yan didirikan oleh Kaisar Tru Yan. Harga pembeliannya dalam perusahaan virtual Jagat Maya sebenarnya dihargai 800.000 poin. Ya Tuhan, guru jejak jiwaku, Babata yang kamu perkirakan hanya bernilai sekitar 10.000 poin. Teknik Tru Yan ini sebenarnya semahal itu. Kaisar Yan sejati. Babata terkejut, Yan sejati ini sebenarnya adalah seorang kaisar. Bagaimana dengan itu? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Feng. Babata sangat gelisah, kamu tidak tahu. Di antara semua yang abadi, dalam hal kekuasaan dan posisi, mereka memiliki perbedaan besar. Yang abadi normal bisa menjadi jenderal dan memimpin pasukan besar prajurit tingkat semesta. Namun beberapa yang abadi yang sangat kuat, bisa mendapatkan gelar resmi dari perusahaan virtual Jagat Maya dari perguruan kapak besar. Yang abadi dengan gelar ofisial dianggap makhluk absolut di antara yang abadi. Seperti guru kamu, ia hampir tidak bisa mendapatkan gelar dengan kekuatannya. Dan puncak yang abadi, bahkan lebih kuat dan lebih tak terkalahkan, mereka mendapatkan Kaisar Genteng. Itu menakutkan, dan melihat teknik Kaisar sejati Yan ini benar-benar mencapai 800.000 poin. Ya Tuhan, dia pasti salah satu yang tak terhitung di antara yang tak terhitung di alam semesta, paling dekat dengan pemimpin negara alam semesta. Tingkat keberadaan absolut, tingkat keberadaan ini, mereka sangat kuat. Kata Babata bersemangat. Luo Feng menyadari di dalam hatinya. Jenderal, resmi, Kaisar. Ketiga gelar ini, jelas mencerminkan kekuatan mereka. Babata, saat itu musuh yang membunuh guruku, seberapa kuat dia? Luo Feng bertanya. Babata yang bersemangat tertegun sesaat, mata merahnya redup sedikit, sebelum berkata, saat itu musuh yang membunuh gurumu adalah sangat kuat. Gurumu nyaris tidak memiliki kekuatan pejabat, musuh mungkin adalah puncak pejabat, hampir mencapai tingkat kaisar. Luo Feng terkejut. Gurunya, tingkat makhluk itu, nyaris tidak resmi. Lawannya hampir seorang kaisar. Tidak heran jika gurunya kehilangan begitu banyak. Pejuang setingkat itu, di negara semesta Ganwumu, dia bisa berada di peringkat 3 teratas. Kata Babata dengan sungguh-sungguh. Luo Feng terkejut, negara semesta Ganwu memiliki lebih dari 10.000 yang abadi. Di 1008 negara di dunia, jumlah yang menerima gelar kaisar sangat sedikit. Semua pejuang absolut biasanya tidak tinggal dalam satu negara jagat raya. Mereka yang dapat menerima gelar ini sebagian besar adalah bawahan di bawah 5 leviatan besar atau serigala khusus. Babata berkata dengan lembut, setiap orang dari mereka sangat kuat, makhluk yang paling dekat dengan menjadi pemimpin negara alam semesta. Satu manual teknik saja mampu menjual 800.000 poin. Kaisar Yan sejati ini, bahkan di antara para kaisar, harus ada di puncak. Babata berkata, aku melihat manual teknik yang diciptakan oleh pemimpin negara jagat raya sebelumnya dalam harta karun, itu hanya dijual 1 juta poin. Sebuah teknik yang dibuat oleh pemimpin negara jagat raya dijual seharga 1 juta poin. Teknik yang dibuat oleh Kaisar Tru Yan terjual 800.000 poin. Jelas bahwa Kaisar Yan sejati sangat menakutkan. Hahaha, Luo Feng tertawa, Babata, kamu bahkan mengatakan sebelumnya, tentang siapa yang memiliki latar belakang besar dan lain-lain. Aku Luo Feng, aku tidak memiliki latar belakang atau orang besar di belakang aku, namun aku dapat menarik orang lain untuk memberi aku petunjuk.
Hahaha, dari dalam hatinya, Luo Feng merasa sangat berterima kasih kepada pejuang absolut misterius Kaisar Benar Yan. Surat untuk Kaisar Yan sejati ini hanyalah pemikiran biasa. Namun bagi Luo Feng, itu adalah dorongan besar ke arah yang benar dalam memperkuat dasar-dasarnya. Apakah kamu menemukan darah mengambang? Tanya Luo Feng. Menemukannya. Di layar, darah mengambang muncul dengan informasinya. Dibandingkan dengan perkenalan samar Kaisar Yan sejati sebelumnya, informasi tentang darah mengambang jauh lebih rinci. Jelas informasi tentang Kaisar Benar Yan sangat tertutup, tingkat akses Luo Feng hanya memungkinkannya untuk menemukan informasi paling dasar. Darah terapung, pencipta Lian Luo, adalah teknik dasar dalam 9 sekte semesta, terutama menjelaskan 3 gambar pertama, dan membutuhkan 800 poin untuk dipertukarkan. Lian Luo adalah nomor 1 dalam kompetisi jenius sebelumnya. Ketika dipilih untuk memasuki wilayah primal, ia memilih tablet 9 kekacauan primal semesta. Setelah lebih dari 10.000 pelatihan, ia menciptakan teknik dasar yang dinobatkan sebagai salah satu darah terapung terbaik. Setelah menjadi abadi, ia segera diberi gelar resmi berpakaian darah. Ia jatuh dalam ekspedisi area rahasia alam semesta tertentu. Luo Feng terus membaca dengan detail informasi lebih banyak tentang kehidupan Lian Luo. Dia adalah nomor 1 dalam kompetisi jenius mutlak. Saat dia menjadi abadi, dia langsung diberi gelar resmi. Sangat disayangkan dia hidup kurang dari 100.000 tahun dan dia mati terlalu dini. Sayang sekali, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak mati terlalu dini, masa depannya tidak akan terbatas, seru Babata dan menggelengkan kepalanya juga. Darah mengambang adalah teknik dasar, dibuat untuk mereka yang ingin belajar, karena itu harganya tidak mahal. Namun hanya karena harganya yang rendah tidak berarti itu buruk. Luo Feng membutuhkan teknik tingkat dasar, dan darah mengambang ini direkomendasikan oleh Kaisar Truyan, itu jelas tidak buruk sama sekali. 800 poin, aku hanya kekurangan 800 poin. Luo Feng memaksa tersenyum, aku menyesal menghabiskan 10.000 poin sekaligus terlalu mudah, semuanya hilang. Siapa yang memberitahumu untuk menghabiskan begitu cepat? Gumam Babata. Bukankah kamu yang menghasutnya? Ucap Luo Feng menembak tajam ke arah Babata di bahunya. Lupakan, pertama-tama aku akan menuju ke balkon 0290028981 untuk melihatnya. Melihat tanda yang ditinggalkan oleh si jenius Lian Luo dari 1 triliun tahun yang lalu. Melihat sejarah Lian Luo, Luo Feng hanya bisa mendesah pada kejeniusan ini dari 1 triliun tahun yang lalu. Dia meninggal terlalu dini. Bahkan tidak hidup melewati 100.000 tahun, di antara yang abadi itu pasti dianggap sebagai kehidupan yang sangat singkat. Kota kekacauan primal. Luo Feng segera menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat terbang dalam kota kekacauan utama, mencari balkon pelatihan bangunan yang Lian Luo telah gunakan saat itu. Luo Feng telah pergi mencari balkon pelatihan itu sejak lama. Dalam alam semesta virtual, wilayah awal absolute Gunung Yuxiang, tempat pelatihan Rong Jun di dalam vilanya. Guru, membawa bumi membelah pisau, pemuda Savage Rong Jun membungkuk dengan hormat. Di depannya berdiri seorang lelaki jangkung dan agung dalam pakaian pelatihan sederhana. Melihat pria ini seperti melihat lubang hitam di ruang angkasa, memberikan bentuk alami rasa kagum dan hormat, tatapannya seolah menembus ruang itu sendiri. Dia adalah pemimpin negara jagat maya Yuan Chen, seorang yang abadi dari yang tahu berapa lama, lebih tua puluhan ribu kali bahkan dari planet dan bintang, makhluk abadi yang kuno. Pemimpin negara Yuan Chen mengangguk, sekarang aku akan menunjukkan kepada kamu bentuk pertama dari tablet kekacauan primal kapak besar. Mata Rong Jun berkilau. Pemimpin melambaikan tangannya, kapak besar muncul di tangannya. Secara bersamaan ruang di sekitar tempat pelatihan menjadi bengkok, berubah menjadi pemandangan ruang angkasa. Perhatikan baik-baik. Mata pemimpin negara Yuan Chen sangat dalam dan mendalam, hampir seperti yang terkandung di dalamnya ruang semesta itu sendiri. Dia mengangkat kapak besar di tangannya, segera seluruh tubuhnya seperti kapak besar itu sendiri. Hanya kemauan dan energi yang dipancarkan dari kapak besar saja sudah cukup untuk menyebabkan ruang di sekitar bergetar dan tampaknya hampir terbelah. Dia melambaikan kapak. Pemimpin dengan dingin melambaikan kapak besar itu, segera ruang di sekitarnya tampak berkumpul dan mengembun seperti kertas, dan mencabik-cabik setelahnya. Bahkan bintang-bintang di depan benar-benar terpecah, setelah itu seluruh ruang bergetar dan ruang menghilang, kembali ke keadaan semula. Mata Rong Jun menatap lebar, dalam benaknya mengingat adegan berulang-ulang.
Mengangkat kapak, mengembunkan energinya secara maksimal. Melambaikan kapak, ruang berkumpul dan kemudian mencabik-cabiknya seperti kertas. Tablet kapak besar adalah yang paling mendalam dari 52. Pemimpin negara Yuan Chen berkata dengan dingin, ketika kamu telah memahami formulir 1 ini, dan akhirnya berhasil melewati tingkat 4 jembatan surgawi, aku kemudian akan menunjukkan formulir yang kedua untuk kamu. Ya, guru, kata Rong Jun dengan hormat. Pemimpin mengangguk dan bibirnya melengkung, hampir seperti senyum. Setelah itu dia menghilang. Jadi begitulah, ini seperti ini. Setelah gurunya pergi, mata Rong Jun berkilau, bentuk pertama ini dilepaskan dengan cara ini. Sebenarnya, seperti yang ditunjukkan oleh pemimpin negara, dia sengaja memperlambat tindakannya, melepaskan energinya untuk mengajar dan membiarkan Rong Jun merasakannya secara menyeluruh, memungkinkannya untuk menyaksikan dan memahami dengan kemampuannya yang tertinggi. Ayah angkat, lihat saja, saksikan orang biadab ini mencapai puncaknya. Rong Jun bergumam pelan, yang mengikuti dia mulai mempelajari bentuk pertama. Sebagai bentuk pertama dari tablet kapak besar, itu memang mendalam dan misterius. Jika dia bisa sepenuhnya memahami bentuk pertama ini, dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Bolan yang jenius absolut itu. Setelah itu Bolan hanya berhasil menyelesaikan level 2. Di luar kota kekacauan primal. Jadi ini adalah harta karun ketiga kota primal. Sambil membawa bilah darah, pemuda berjubah putih Bolan berdiri di luar pintu masuk kekacauan primal, menatap tablet batu besar dengan kata-kata yang memperkenalkan harta ketiga. Matanya yang dingin bersinar dengan kegembiraan, Guru, kamu menyuruhku untuk mencarimu begitu aku mencapai tingkat yang abadi. Aku akan mencapai tingkat abadi dengan kecepatan terbesar. Dan Bolan, dari 10 dari jutaan tahun pertempuran jenius, dia bisa menjadi nomor 1 di seluruh alam semesta. Meskipun dia telah mendengar bahwa beberapa pemimpin negara jagat raya telah menerima Rong Jun sebagai muridnya, dia tidak pernah menganggap orang lain sebagai lawan. Tidak ada lawan di dalam, karenanya dia tak terkalahkan. Lawannya adalah dirinya sendiri. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Mencapai tingkat kematian lebih cepat, menjadi makhluk absolut di antara yang abadi, menjadi resmi. Kaisar, Bolan bergumam, karena ia memiliki kepercayaan diri dan aspirasi yang tinggi, peningkatan dan pemahamannya tentang hukum asal ruang angkasa terus meningkat pesat. Pemahamannya sangat kuat, tentu saja pemahamannya tentang elemen-elemen lain yang terkait dalam ruang juga kuat. Sebenarnya, dia benar-benar dapat mempelajari emas, kayu, air, api, dan tanah, karena 5 ini semuanya sangat kompatibel dengan ruang. Namun, dia memilih angin. Saat angin, guntur, cahaya, ini lebih cocok dengan waktu, ambisinya sangat besar, bahkan lebih menakutkan daripada penguasa sektor waktu. Namun dalam hal bakat, dia jauh lebih berbakat daripada penguasa sektor waktu Luo, dia memiliki kemampuan. Rong Jun memiliki pemimpin negara jagat raya Yuan Chen sebagai gurunya, kemampuan bertarung dan bakatnya juga sangat kuat. Bolan, tidak pernah menganggapnya sebagai lawan, lawannya adalah dirinya sendiri. Para jenius lain, seperti penghipnotis Jialai Si, Wu Ka, Ai Chen, Jiang Mo, Long Yun dan lain-lain, mereka semua memiliki latar belakang dan kekuatan mereka sendiri. Untuk dapat mencapai level ini, tidak ada yang akan mengakui kekalahan dengan mudah, mereka semua masih bertujuan untuk membuatnya menjadi wilayah awal absolut, wilayah primal. Seperti Long Yun, seorang jenius wilayah primal, sekarang dia disingkirkan oleh Rong Jun, bagaimana dia bisa mengambilnya? Energi kekacauan berputar di dalam. Luo Feng berjalan di sepanjang gang, melihat tempat latihan di depan. Di dinding ini ada garis kata-kata 9 sekte semesta, setiap dinding dengan kata-kata sekte tersebut, menyatakan bahwa area tersebut milik sekte itu dan merupakan area publik, bukan untuk penggunaan pribadi. Setelah semua selain dari 52 tablet kekacauan primal, ada banyak tanda lain di dalam kota yang luar biasa, maka ini semua menjadi area pelatihan publik, siapapun bisa datang melihatnya. Dari 112 Luo Feng yang dipilih sebelumnya, 103 di antaranya adalah area pelatihan publik. Pendiri darah mengambang Lian Luo, dia tinggal di sini selama waktunya, 112 yang aku pilih sebelumnya tidak termasuk tempat ini. Luo Feng menghela nafas. Tidak ada jalan lain, kota primal chaos terlalu besar, ruang pelatihan terlalu besar. Hanya 8 hari pencarian singkat, tidak ada cara untuk mencari dengan detail penuh setiap tanda di setiap ruang, dia hanya bisa membuat keputusan cepat. Memasuki area pelatihan.
Dengan cepat menaiki tangga ke balkon, balkon dengan lebar dan panjang 100 meter memiliki coretan acak-acak di seluruh. Secara bersamaan ada beberapa kata khusus di seluruh. Ini adalah ruang pelatihan jenius Lian Luo. Luo Feng mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu, Kaisar Yan benar berbicara tentang ini. Luo Feng melompat turun dari balkon, mendarat di pintu masuk, dia melihat nomor itu dan memang, 0290022891. Angka itu benar, yang ini. Luo Feng melompat dan kembali ke balkon. Tanda-tanda di balkon ini, Luo Feng hati-hati memeriksanya. Semua bangunan kota kekacauan primal menggunakan jenis batu yang hampir sama, batu ini di jagat raya mula-mula, mereka tidak membusuk bahkan setelah triliunan tahun. Itu misterius, bahkan setelah triliunan tahun, tanda-tanda itu masih sangat jelas. Makna pisau. Luo Feng memandang coretan-coretan berantakan di seluruh. Berjongkok, dia dengan hati-hati memeriksa tubuh mereka. Tanda yang tampaknya kasual itu memang memiliki banyak kesamaan di tablet 9 jagat, mereka memang memiliki perasaan yang sama dibandingkan dengan tablet 9 jagat. Namun mereka hanya potongan-potongan, tidak membentuk keseluruhan gambar, apa gunanya? Tapi Kaisar Yan sejati menyuruhku datang ke sini. Luo Feng mengalihkan pandangannya ke daerah itu, tiba-tiba melihat beberapa kata-kata aneh khusus di samping. Babata, terjemahkan untukku, apa artinya? Luo Feng berpikir dalam hati. Tidak masalah. Babata menerjemahkan dengan cepat. Layar di bahunya segera dipenuhi dengan beberapa kata, aku, Lian Luo, ketika memahami tablet 9 jagat, telah mengalami lebih dari 3000 tahun belajar. Akhirnya aku membuat manual rahasia darah mengambang. Haha, setelah darah mengambang selesai, 3 gambar satu tidak lagi menyimpan misteri bagi aku, semuanya menjadi sangat jelas bagi aku. Gambar-gambar ketiga pertama ini sebagian besar memahami dasar dari 9 tablet utama alam semesta. Dasar-dasar aku sangat solid, bahkan jika orang lain dapat membandingkan, bahkan jika mereka mempelajari gambar keempat, pemahaman mereka tentang hukum asal antariksa mungkin bahkan tidak cocok dengan milikku. Gambar keempat, kelima dan keenam dan cara melatihnya, aku sudah mendapatkan kepercayaan penuh, aku pasti akan menjadi abadi, dan mendapatkan gelar kaisar. Beberapa baris kata, total 108 kata. Namun setelah menerjemahkan ke Mandarin, jumlah kata memiliki beberapa perbedaan. Sangat percaya diri, Luo Feng terkejut, kata-kata ini diresapi dengan keyakinan yang kuat dan menarik. Bahkan setelah perbedaan 1 triliun tahun, Luo Feng hampir bisa melihat kuno yang jauh, seorang jenius mutlak setelah menyelesaikan darah mengambang, dia benar-benar yakin tentang masa depannya, meninggalkan kata-kata seperti itu. Memang, peningkatannya memang sangat cepat. Setelah menjadi abadi, ia langsung diberi gelar resmi. Sampai akhirnya dia jatuh, masa hidupnya bahkan belum mencapai 100.000 tahun. Jika dia hidup sedikit lebih lama, menjadi seorang kaisar benar-benar tidak ada masalah. Luo Feng mengangguk, kecepatan peningkatannya tidak lebih buruk daripada bolan. Berdiri di balkon, Luo Feng berpikir sebentar. Luo Feng. Babata berteriak, Lian Luo ini berbicara dengan benar, 3 gambar pertama adalah dasar dari tablet 9 jagat raya. Darah mengambang ini disembah sebagai teknik dasar terbaik oleh Kaisar Truyan. Baginya untuk dapat membuat teknik ini, jelas pemahamannya tentang 3 gambar pertama sudah mencapai tingkat puncak. Dasar-dasar yang lebih kuat adalah, semakin kuat ia nantinya. Seperti halnya ketika kamu mencoba level 1 di jembatan surgawi, lawan kamu hanya menggunakan 3 bilah emas, namun dia masih lebih kuat daripada kamu menggunakan 9 bilah dan melepaskan formasi bilah surgawi. Luo Feng sudah tahu tentang pentingnya dasar-dasar sejak awal. Untuk dapat membangun gedung pencakar langit yang tinggi, fondasinya adalah awal, semakin kuat, semakin tinggi pula kemampuannya. Dasar-dasar Lian Luo, jelas telah mencapai tingkat puncak dari dasar-dasarnya. Luo Feng berpikir keras saat melihat garis itu. Tampak tenang, apa yang kamu lihat? Apakah kamu mendengarkan? Teriak Babata tidak puas. Jangan ribut. Ekspresi Luo Feng serius, matanya berkilau, menatap 108 kata aneh yang sama sekali tidak dia mengerti. Kaisar Yan yang sebenarnya meminta aku untuk datang ke sini, seharusnya melihat 108 kata-kata ini. Babata terkejut. Aku tidak memperhatikan sebelumnya, namun setelah mencari beberapa saat, aku bisa merasakannya. Luo Feng menatap tajam kata-kata, 108 kata ini, setiap kata memiliki perasaan yang berbeda di belakangnya. Namun 108 kata bersama membentuk gambaran lengkap,
siapapun yang tidak memperhatikan setiap kata tidak akan menemukan perasaan dan energi yang berbeda di balik setiap kata. 3 gambar dari 9 tablet semesta terlintas di benak Luo Feng. Gambar ketiga, adalah gambar hujan, ada total 108 tetes. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Tatapan Luo Feng dipenuhi dengan keras untuk menekan kilau kegembiraan. Dia benar-benar menaruh semua perasaan dalam gambar hujan, semua diungkapkan melalui 108 kata-kata ini. Meskipun dia masih tidak bisa melihatnya dengan jelas, namun pada pemeriksaan yang cermat dia menemukannya. Dibandingkan dengan gambar tetesan air hujan, ini lebih kompleks, setiap kata seperti bilah pedang mulai terbentuk di dalamnya. Informasi sebelumnya telah menjelaskan bahwa darah mengambang adalah teknik untuk menggunakan pisau. Benar, setiap kata di sini adalah bentuk pedang, 108 bentuk pedang, sepenuhnya menjelaskan dasar-dasar tablet 9 alam semesta. Luo Feng akhirnya mengerti, betapa menakutkannya si jenius Lian Luo saat itu. Dia tidak punya waktu untuk terkejut. Luo Feng sudah benar-benar tenggelam dalam 108 kata, membandingkan pikiran mentalnya tentang tablet 9 jagat sebelum ini. Dia bekerja keras untuk menemukan 108 bentuk pisau di dalamnya. Ada total 9 gambar di tablet 9 jagat. Gambar rintik hujan pertama memiliki 9 tetes, setiap 2 tetes memiliki makna yang berbeda di belakangnya. Ketika Luo Feng terbenam dalam 108 kata, ia terus-menerus membandingkan catatan mental kata-katanya dengan tablet. 108 kata ini, ada 9 kata yang bergema dengan gambar tetesan hujan. 9 kata ini, persis seperti 9 tetes, Luo Feng bisa merasakan bahwa makna mereka tampaknya identik. 9 kata ini memiliki goresan kompleks, membuatnya merasakan 9 bentuk bilah. Mendalam. Saat Luo Feng mempelajari 9 kata lebih banyak, dia merasa itu semakin mendalam. Setiap bentuk bilah adalah tekstur ruang semesta itu sendiri. Setiap bentuk bilah, sepertinya menjelaskan esensi tertentu dari ruang semesta itu sendiri. Meskipun makna permukaannya bergema di antara 9 kata dan 9 gambar drop, deduksi dan pemahaman memiliki perbedaan besar, bahkan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Inggris, melihat 2 huruf serupa dengan kata-kata yang berbeda, orang masih dapat membedakannya. Namun untuk benar-benar mempelajari seluruh bahasa adalah 10.000 kali lebih sulit daripada sekadar mengidentifikasi huruf. Luo Feng seperti ini saat ini. Ketika Luo Feng berdiri di balkon ini, terbenam dalam kata-kata ini, di dalam ruang pergelangan tangan itu, Babata bosan dan menghela nafas, mempelajari esensi ruang semesta yang dalam. Lian Luo ini, memang nomor 1 dari pertarungan jenius dari 1 triliun tahun yang lalu. Memang jenius, mereka melakukan hal-hal di tingkat lain. Memahami hukum ruang angkasa, itu tidak perlu yang rumit. Sama seperti berapa banyak orang di dunia yang mempelajari komputer, mereka belajar cara menggunakan program Word, mereka hanya mempelajari metode penggunaan, cukup menggunakan sudah cukup. Namun Lian Luo saat itu benar-benar menjelaskan esensi ruang semesta, bahkan menggunakan 108 kata untuk mengekspresikannya. Sama seperti mempelajari program Word, Lian Luo ini tidak hanya belajar bagaimana menggunakannya, tetapi menjelaskan seluruh program dan bagaimana kerjanya, menjelaskan bagaimana program itu ditulis. Menjelaskan esensinya, memahami hukum asal-usul alam semesta adalah sama, mereka yang masih di tengah-tengah pemahaman memungkinkan para pejuang untuk memahami bagaimana menjadi lebih baik dan menyadari apa yang benar. Oleh karena itu, meminjam perasaan dari prinsip-prinsip ini, memungkinkan mereka untuk melepaskan serangan mereka yang diresapi dengan hukum, maka kekuatannya meningkat secara drastis. Namun perasaan itu, mereka dianggap misterius. Jika orang bertanya, mereka tidak punya cara untuk benar-benar menjelaskan. Mereka hanya bisa berseru, kamu hanya bisa mengalami, kamu tidak bisa menyampaikannya hanya melalui kata-kata. Salah. Itu omong kosong bahwa itu tidak bisa dilewatkan dengan kata-kata. Itu tidak bisa dilewatkan dengan kata-kata, hanya saja banyak pejuang yang kuat dan bahkan yang abadi, belum sepenuhnya memahami esensi, tentu saja mereka mengatakan itu tidak jelas. Sama seperti klan Mosa, itu menyatu dengan ruang itu sendiri. Mungkin kekuatan pertempuran mereka pemberani dan kabur, namun dalam hal memahami hukum ruang angkasa sendiri, klan Mosa mirip dengan tubuh manusia bumi. Kaisar Yan sejati memang dekat dengan pemimpin negara jagat raya, membuat Luo Feng datang mempelajari esensi ruang itu sendiri, itu memang jalan yang sangat tepat. Babata sangat jelas, karena dia telah menyaksikan Tuan Yun Mo seluruh proses pelatihan planet Huyanbo.
Periode awal berjalan cepat. Namun, semakin jauh dia pergi, semakin sulit, semakin dia pergi semakin dia merasa hukum asal angkasa semakin mendalam, semakin sulit untuk melihatnya dengan jelas. Jika sejak awal, ia telah mempelajari esensi dari hukum ruang angkasa itu sendiri, perlahan-lahan mempelajari, permulaan mungkin lebih lambat. Namun menjelang akhir, kecepatan peningkatan akan lebih cepat dan lebih cepat. Babata berseru dengan lembut, tidak heran, meskipun bos menggunakan 1 triliun tahun, ia nyaris tidak memiliki kekuatan pejabat. Dan Lian Luo ini, bahkan tidak memerlukan waktu 100.000 tahun, namun begitu dia menjadi abadi, dia langsung diberi gelar resmi. Perbedaan, ketika aku melepaskan gerakan aku, dengan gerakan aku bisa menghasilkan lebih dari 20 gambar. Namun mengapa aku bisa menghasilkan gambar-gambar ini, aku tidak sepenuhnya mengerti. Luo Feng belajar sebentar, mulai merasa kondisi mentalnya menjadi lelah ketika dia membenamkan diri dalam penelitian, dia tidak bisa tidak berseru, setidaknya sekarang aku mengerti sedikit. Hanya sedikit, namun hanya memahami sedikit itu membuatnya terkejut. Babata, sudah berapa lama aku belajar? Luo Feng bertanya. Sedikit lebih dari 18 hari, jawab Babata. Lebih dari setengah bulan, dan aku hanya mengerti sedikit bentuk pertama. Luo Feng kaget. Pemahaman tentang hukum asal ini, bila dibandingkan dengan mempelajari esensi itu sendiri, jelas memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada kecepatan aku saat ini, berapa lama waktu yang aku perlukan untuk mempelajari bentuk pertama? Sangat disayangkan aku tidak memiliki manual darah mengambang. Bagaimanapun, 108 kata ini hanyalah kata-kata yang adil. Manual darah mengambang adalah metode pelatihan sejati yang ditinggalkan oleh Lian Luo. Jika dia memiliki manual, Luo Feng yakin bahwa proses belajar pasti akan jauh lebih cepat. Hanya 800 poin. Luo Feng mengertakkan gigi. Luo Feng, hanya melewati jembatan surgawi pertama, bukankah itu memberi kamu 1000 poin? Aku tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya, namun diri aku saat ini tidak memiliki cukup jaminan untuk lulus level 1. Beberapa hari ini, setidaknya sesi belajar sebelumnya dari tablet 9 jagat raya yang hampir sepenuhnya dicerna olehnya. Pemahamannya tentang hukum ruang angkasa sekarang lebih dalam, dan jika dia melepaskan formasi langit surga, kekuatannya akan jauh lebih besar. Dia mungkin menang, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan penuh. Kalau saja aku bisa sepenuhnya memahami formulir 1. 9 bilah emas, dengan perasaan pertama sebagai mata rantai ini, dapat membentuk satu bentuk sempurna, itu kekuatan pasti akan absurd. Studi pertama Luo Feng, ia akhirnya mulai memahami manfaat apa yang akan ditambahkan oleh formulir pertama padanya. Luo Feng memandang ke kota primal chaos yang jauh. Setelah latihan begitu lama, kondisi mental aku lelah. Aku akan pergi keluar kota untuk melihatnya. Sebelumnya, penerima berjubah hitam mengatakan ada 3 harta karun. Harta ketiga ini memiliki loh batu di luar yang menjelaskan. Luo Feng tahu sendiri bahwa pada kondisinya saat ini, dia tidak bisa melanjutkan belajar. Karena itu dia langsung menuju ke pintu masuk kota, hanya saja harta ketiga ini apa? Harta pertama adalah hukum asal-usul alam semesta yang jelas yang berputar. Yang kedua adalah 52 tablet primal chaos. Yang ketiga, hanya apa itu? Kota kekacauan utama, di dalam sebuah rumah kuno yang sangat besar. Keluar, pria kera itu melambaikan tangannya. Ya guru, sekitar 10 yang abadi di bawah ini, penguasa sektor, mereka semua membungkuk dengan hormat dan meninggalkan mansion. Bahwa Luo Feng sebenarnya tidak membeli manual darah mengambang. Poin. Apa? Dia menggunakannya baik-baik saja di awal. Dari AI-nya, dia mengetahui bahwa Luo Feng telah menggunakan semua 10.000 poinnya, Tru Yan tidak bisa berkata apa-apa. Dia sebenarnya, benar-benar membeli manual ilusionari. Benar. Yan Emperor menggelengkan kepalanya, kekuatannya saat ini, pasti tidak perlu membeli manual ilusionari. Dia harus membeli teknik yang lebih mendasar, yang paling cocok adalah yang paling tepat. Pang kecil ini sebenarnya langsung menggunakan semua poinnya, itu benar-benar. Benar. Yan Kaisar mengerutkan kening, betapa merepotkan. Lian Luo si jenius yang sakit, saat itu dia masih butuh beberapa puluh ribu tahun untuk menjelaskan 108 bentuk. Penjelasan tentang esensi hukum asal ini, jauh lebih sulit daripada sekadar memahami, terutama karena ia menguji kecerdasan, temperamen, dan juga tingkat pemahamannya. Kecuali seseorang jenius mutlak, sulit untuk mempelajarinya. Sejak awal,
seseorang akan mulai memahami esensi dari hukum asal angkasa, dan di masa depan, prestasinya akan tinggi. Poin ini, dari makhluk absolut di dalam 1008 negara di dunia, siapa yang tidak tahu? Namun bahkan setelah mengetahui, metode ini masih belum menyebar luas. Terutama karena persyaratan temperamen, kecerdasan, pemahaman ruang seseorang, ini sangat tinggi dan bukan kepalang. Yang pertama harus memiliki pemahaman ruang yang tinggi. Jika seseorang bahkan tidak bisa merasakan hukum ruang, bagaimana dia bisa belajar lebih dalam? Sedangkan untuk kecerdasan dan temperamen, seseorang harus mempertahankan keadaan dan ketenangannya saat belajar. Saat seseorang berubah-ubah dan tidak sabar, orang akan kehilangan banyak pekerjaan yang dia lakukan. Temperamen sangat penting, hanya memikirkannya saja orang akan tahu. Dan tingkat pemahaman asal-usul ruang angkasa ini, pemahaman bahkan lebih penting. Berjalan di jalan ini, bagi banyak pejuang yang kuat hanya akan menyia-nyiakan waktu yang lama, bahwa Lian Luo, nomor 1 dalam pertempuran jenius, juga membutuhkan puluhan ribu tahun. Seseorang dengan bakat dan kecerdasan yang lebih rendah, seperti Jiang Mo, Ai Chen dan Wuka tingkat itu, seseorang akan membutuhkan jutaan tahun. Dan orang-orang jenius normal lainnya akan menyia-nyiakan seluruh penguasa sektor mereka 1000 era dan tidak berhasil. Meskipun 30 tahun di kota kekacauan primal ini sangat penting baginya. Namun, membuatnya merasa kehilangan, membuang beberapa tahun adalah baik-baik saja. Kaisar Yan sejati menggelengkan kepalanya, biarkan dia ingat untuk jangka panjang, pahami bahwa beberapa barang dan barang berharga tidak boleh digunakan sepenuhnya sebelum memahami penggunaan penuh mereka, demi masa depan. Kaisar Yan sejati tidak memikirkannya lagi. Meskipun dia memperhatikan Luo Feng, itu sebagian besar hanya karena dia memilih jalan dan sekte yang sama. Hanya mengisyaratkan dia sedikit sudah cukup. Itu semua. Ia tidak terlibat cukup untuk membantu atau melakukan apapun untuknya. Luo Feng saat ini tidak layak untuk melakukan apapun. Kota kekacauan utama, dengan tembok yang berlangsung selamanya. Pintu terbuka dan beberapa prajurit pergi atau masuk, Luo Feng juga mengikuti pintu dan menuju keluar. Di mana loh batu itu? Luo Feng berdiri di pintu masuk, memandangi dinding yang terus-menerus yang memanjang selamanya, diliputi energi kekacauan. Tiba-tiba dia melihat di sebelah kiri ada tablet batu yang sangat besar. Di atasnya tertulis kata-kata bahasa semesta, di atas tertulis harta ketiga kota primal chaos. Roh kekacauan primal. Mata Luo Feng berkilau. Isi tablet batu itu kira-kira. Roh kekacauan primal, ketika sebuah alam semesta berada dalam kondisi primalnya, alam semesta primal secara alami akan menghasilkan makhluk-makhluk aneh. Makhluk-makhluk ini memiliki penampilan aneh, mereka saat ini disebut binatang kekacauan primal. Binatang buas ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, mereka semua mahir dalam hukum asal yang berbeda, beberapa lebih dari yang lain. Membunuh binatang kekacauan primal, tubuh mereka akan membusuk menjadi sejumlah besar energi kekacauan dan lampu hijau gelap akan diproduksi. Cahaya hijau gelap ini adalah tempat inti mereka terletak, mereka tidak memiliki jiwa, hanya cahaya kehidupan, cahaya ini dinamai roh kekacauan primer. Selama seseorang menyerap roh kekacauan primal ini ke dalam tubuh mereka, jiwa seseorang akan secara alami menyerapnya dan dengan penyerapan, jiwa mereka akan sedikit berubah, menyatu lebih baik dengan ruang semesta. Luo Feng. Sebuah suara menyebabkan Luo Feng berbalik sebelum dia selesai membaca seluruh tablet. Savage Rongjun yang jauh turun dari udara, segera mendarat di tanah dan berjalan tanpa alas kaki ke Luo Feng, tersenyum, haha, aku belum melihatmu di sekitar beberapa hari terakhir ini. Apakah kamu bersiap-siap untuk keluar untuk berburu binatang kekacauan primal? Namun kamu harus berhati-hati, hanya dari berburu binatang buas primitif ini, kami sudah kehilangan beberapa dari kelompok kami. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.